Saya beli merek ini, Yotek ini, karena untuk multimeter yang saya pakai, yang dulu itu, si Sanwa ini nggak ada fiturnya RMS, yang untuk mengecek besaran output murni dari sebuah UPS. Yang mana UPS itu yang bukan Synwave, untuk mesin UPS modified Synwave. Ada dua buah ini, si Yotek, satu warna biru, satu warnanya merah. Dan keduanya itu identik. Ya, kalau dipegang tangan enak semuanya ya. Kecil banget daripada yang si Sanwa ini termasuk gede. Nah, seperti ini, mantep banget. Sebenarnya untuk awal-awal ini ternyata bukan untuk mereview sebuah perbandingan, tetapi kalau saya pikir-pikir, kalian tuh beli yang mana, yang biru atau yang merah? Nah, itu dia. Pilih yang mana sebenarnya, karakteristiknya itu berbeda, sedikit agak berbeda. Kalian tuh pilih yang mana, antara biru atau yang merah. Karena ya, nanti peruntukannya akan sedikit berbeda. Oke, bocoran dari awal, si biru ini, ya, biru ini lebih standar, ya alias mungkin ya lebih bagus daripada si Sanwa kalau untuk pengecekan di mesin-mesin standar. Tetapi kalau yang merah ini lebih ke sensitivitas. Dia lebih sensitif untuk nilai-nilainya tertentu dan hampir sama dengan parameter di sebuah mereknya UPS APC. Ini persis sama plug dengan mesin UPS APC. Saya sudah tes. Tetapi kalau yang ini si Sanwa, dia agak melentar jauh ya. Kemungkinan ditujukan untuk teknisi-teknisi dalam negeri alias lokal untuk si Indonesia. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia itu hampir sama persis kalau diukur pakai mereknya Yotek ini. Ini adalah multimeter kelas menengah yang paling bagus yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian beli. Untuk kardusnya memang ya identik, hampir sama, cuman warnanya aja yang berbeda. Tapi isinya pasti berbeda. Seperti tadi ya, satu lebih sensitif, yang satu lebih standar, lebih halus untuk pergerakannya. Misalkan untuk mengukur tegangan dia 0, 0,x itu nilainya itu lebih halus naik turunnya. Tetapi kalau yang si merah ini nilai 0,x, nah itu lebih sering naik turun, berubah. Jadi lebih ke sensitivitas. Kalau punya dua-duanya, ya bagus lagi. Kita bisa membandingkan mana nilai yang paling akurat, mana yang paling pas kita pakai alat ukur ini. Oke, ini sedikit perbedaan dari kardusnya ya, sama ya seperti ini ya. Terus kita melihat ada sebuah ini ya, count atau perhitungan. Untuk yang warna biru itu 6000 count dengan temperatur. Terus yang warna merah, yang warnanya merah itu 99.000 count. Untuk NSC itu non kontak voltage ya. Artinya untuk yang si merah ini di colokannya ini kita bisa ngecek kabel, misalkan ada kabel tegangan listrik, kita tidak perlu langsung ke kawatnya untuk ngetesnya, tetapi kita hanya menempelkan ke bagian kabelnya aja, bagian luarnya. Nanti kita akan mendeteksi atau ada peringatan, ada indikator, ada indikasi, dia akan bunyi. Nah, ini sudah bisa berbunyi. Gitu. Itu ada tegangannya di kabelnya, ada aliran tegangan di bagian kabelnya. Seperti itu. Walaupun ya, entahlah, saya pakai tes di tangan saya juga terdapat tegangannya. Listrik ya mungkin kita ada, walaupun groundnya ya di tubuh kita ya. Nah, itu dia fungsinya dari NCV atau non kontak voltase. Nah, kita lanjut lagi. Untuk si biru kita buka. Nah, isinya seperti ini. Ada tas, ada kabel, ada sensor ya, yang bagian tengah tadi itu. Nah, untuk bagian kabel colokannya itu ya umum lah pada umumnya. Seperti biasanya untuk jarum, kedua jarumnya itu min dan plusnya ada satu buah colokan atau pengukur suhu, dan ini terbuat dari kayak lapisan nilon, tapi modelnya kabel, dan di ujungnya yang paling ujung itu ada plus min dan juga temperatur suhu atau alat pengukur suhu. Dan di semua alat multimeter ini ada baterainya semuanya, baik yang merah ataupun yang biru itu ada baterainya semuanya. Lanjut lagi, ada tas yang anti air,
Dan untuk yang si biru ataupun yang merah itu seperti ini. Bagus banget, warnanya biru lebih cenderung ke childish, yang merah lebih ke ganas. Ya, kalau dipegang tangan kanan dan kiri, enak banget, pas. Tangan kecil, tangan gede juga sama. Dan fiturnya seperti ini ya. Ini ada banyak sekali untuk yang biru, ada off, ada voltase, mikro, langsung ohm hambatan, terus ada frekuensi hertz, ampere, miliampere, dan C atau F itu temperatur suhu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian si warna merah. Untuk si warna merah kita buka aja. Warnanya itu apa ya? Enak banget warnanya gitu loh. Marem. Terus kalau yang merah itu dapatnya selain apa itu ya? Tas dan juga apa itu jarum penunjuk, dan juga satu lagi untuk pengukur suhu itu ada kabel warna kuning dan lentur itu spiral, enak. Lebih bagus lah ya, dan dapat baterai juga ya untuk yang warna merah semuanya sih ya. Nah, enaknya di sini si warnanya merah ini karena suhunya pengukur suhu ya, pengukur suhunya itu lebih ke seperti bolpen atau pen atau test pen. Jadi mungkin kedepannya enak kalau kita mengukur air dalam kopi atau mengukur suatu benda yang panas di tempat yang agak kecil atau agak sempit. Nah, ujungnya ini itu yang membuat kita bisa mengukur suhu dengan tempat-tempat yang agak sempit seperti itu. Dan kalau dipegang tangan juga enak, kanan kiri itu enak juga. Warnanya cenderungnya matang merahnya. Yang penting itu adalah kita beli multimeter ini karena ada true RMS-nya. Itu dia enaknya di situ. Nah, oke, semuanya sudah. Kita akan melanjut lagi seperti ini. Untuk fitur-fiturnya agak berbeda ya, warna biru dan merah. Dan bentuknya seperti ini. Untuk Yotek ZT102 warna biru dan Yotek ZT111 itu yang warna merah. Nah, seperti ini. Untuk fitur on, off, dan nyalain lampu itu hampir sama. Terus tombol putarnya juga hampir sama. Cuman ada perbedaannya. Itu voltase, mili, atau parameternya itu kan berbeda sedikit, cuman off-nya ada di samping. Terus bagiannya yang apa ya, untuk yang semakin ke kanan, paling kanan diri, paling kanan sendiri itu kalau yang si biru 102 Yotek itu ada temperatur, kalau bagian si Yotek 111 itu ada NCV. Nah, ini dia. Untuk keduanya ya hampir mirip ya, seperti ini ya, enak ya. Dan mungkin nggak tahu ya apa bedanya lagi ya. Yang penting ya seperti inilah untuk colokan ya. Kalian bisa melihat antara si biru dan si merah hampir sama aja gitu. Nah, kalau kita perbandingkan dari si biru dan sama si merah, nanti kita bisa melihat seperti ini ya. Itu semua yang ada antara barang-barang yang kita dapatkan kalau kita beli antara biru dan merah seperti ini ya. Perangkat-perangkatnya ya sedikit berbeda. Untuk colokan testernya itu merah dan biru itu sama semuanya, persis plek, hanya saja di tester pengukuran suhu itu berbeda. Yang satu biru itu kayak kabel biasa, terus yang warna merah tadi YT111 itu ada sejenis pen dan kabelnya yang spiral, kabel spiral warnanya kuning, enaknya di situ. Nah, untuk lain-lain juga sama sih, tombol-tombol sama, hanya fiturnya yang tata letaknya yang berbeda. Nah, berikut kita akan menguji beberapa fitur yang akan kita dapatkan. Seperti ini perbedaannya, seperti itulah. Nah, itu dia. Karena saking bingungnya saya memilih antara si biru dan merah, akhirnya saya beli keduanya saja. Nah, daripada bingung ya, karena harganya murah kok. Mungkin sekitar berapa ya, 100 ribuan atau 150 atau 170-an ya, saya lupa aku. Pokoknya nggak nyampe 200 ribuan, di bawah 200 per satu unitnya ini. Jadi saya beli semuanya biar saya ngecek untuk mesin UPS itu lebih akurat lagi, pakai yang merah atau pakai yang biru, atau bisa pakai yang Sanwa ini. Nah, untuk pertama kali sebagai fungsinya, untuk yang ZT102 itu menu pertama itu untuk voltase DC dan AC, frekuensi dan juga persentasenya. Bagian atas juga AC DC untuk milivolt
bagian atasnya sini itu bisa bagian atas ini itu untuk hambatan, bisa dioda, bisa suara, dan ini juga dioda. Terus yang ini juga bagian ke 1, 2, 3, 4. Oke, fitur keempat itu persentase frekuensi Hz. Oke, presentasinya. Terus yang ini untuk ampere DC dan juga AC. Terus yang bagian sebelah sini, fitur yang ini AC DC tapi untuk miliampere. Paling kecil. Paling ujung sendiri itu untuk mengukur suhu, derajat Celcius dan juga derajat Fahrenheit. Jadi ada dua fiturnya. Terus yang bagian ZT111 itu fitur pertama hampir sama, AC/DC voltase, besarannya untuk frekuensi dan juga untuk persentasenya. Bagian atas bisa suhu, terus milivolt agak lebih detail, AC/DC. Bagian atas itu bisa sampai 100 miliohm atau 100 apa, kalau M ya bukan mili ya, harusnya entahlah mega ohm atau apa ya ini ya. Kalau hurufnya besar harusnya mega ohm bukan mili ohm. Itu untuk dioda dan untuk bip suara. Bagian yang sini juga hampir sama. Oke ya, hampir sama. Ini untuk frekuensi persentase. Bagian sampingnya yang di sini ampere gede, terus yang sini miliampere dan juga ampere. Jadi double AC/DC semua. Jadi semuanya ini AC/DC support semua, otomatis. Terus yang bagian sini, nah untuk yang ZT111 ini bisa sampai mikroampere. Berarti sangat-sangat detail. Kalau yang ZT102 itu cuma sampai miliampere. Lebih detail ke yang ZT111. Nah, kalau yang bagian ujung sendiri ada NCV. Untuk fitur NCV itu sebenarnya adalah non-kontak voltage atau non-kontak voltase, atau fitur yang memungkinkan multimeter ini mendeteksi keberadaan tegangan AC alternating current tanpa perlu kontak langsung dengan konduktor. Yaitu multimeter ini dengan fitur NCV biasanya memiliki sensor terintegrasi di dalamnya ya, yang bisa mendeteksi medan elektromagnet yang dipancarkan oleh kabel bertegangan, entah itu DC ataupun AC. Khusus yang seri 111. Di situ kita bisa mendeteksi, kita pakai yang plus atau minus juga sama aja, bisa mendeteksi kabel yang di sini, kabel AC ini. Misalkan saya pencet di sini. Nah, ini udah bisa berbunyi tit terus. Oke, kalau lepaskan dia nggak ada indikasi. Kalau kita tempelkan lagi, jadi kita enak mau lihat, oh kabel ini ada tegangannya, berarti aman. Oh, berarti ini ya. Oke, kalau ini nggak bisa, ini kan plastik, nggak bisa. Tetapi kok pakai tangan juga bisa. Hehehe, pakai tangan kok ya bisa, berarti tangan kita itu mengandung listrik walaupun hanya sepersekian milivolt ya, grounding lah intinya tubuh kita itu ada groundnya, ada tegangan meskipun kecil, sangat sensitif banget ini alatnya ini. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau untuk voltase AC/DC kalian tahu ya. Terus untuk Hz juga tahu, ohm juga tahu, ohm itu hambatan. Oke, kita awal aja. Karena saya membeli alat ini atau multitester ini untuk mengetes seberapa fungsi bagusnya dibanding multimeter saya yang dulu itu pakainya yang ini, Sanwa seri CD800A. Dia nggak bisa ngetes yang mana UPS. Kalau kita ngetes UPS yang non sine wave harus ada fitur True RMS. Ini dia fitur True RMS-nya ini. Nah, itu harus ada True RMS. True RMS itu adalah fungsi yang mana dia bisa mengecek besaran watt yang dikeluarkan secara murni, bukan dari
maksimal outputnya, tapi murninya dia bisa ngetes ini, bisa mendeteksi murni dari sebuah power yang dikeluarkan. Enaknya di sini. Nah, untuk mengetesnya saya mau ngetes, saya pengen yang mana yang responsif sih antara yang ZT102 dan ZT111. Keduanya bisa dilepas ujungnya, oke, seperti ini, biar dia bisa masuk ke dalam kontak, stop kontak maksud saya. Oke, coba kita lihat. Terus yang satunya juga bisa dilepas. Nah, seperti ini yang satu. Nah, untuk mengganti mode ke AC, kita harus mencet dulu ke sel. Ini juga harus mencet ke sel. Nah, ada perbedaan di sini satu ya, hampir sedikit lah untuk selisihnya. Oke, kelihatannya selisihnya sedikit banget. Kita akan menurunkan pakai alat yang ini. Aku punya regulator. Coba kalau misalnya tak turunkan, siapa yang paling kencang, paling cepat mendeteksi. Oke lah, yang ini benar-benar sangat apa namanya, obah terus, berarti dia mendeteksi pergerakan dari listrik. Sangat, kalau yang ini agak lambat untuk ya si biru YT102 agak lambat, tapi kalau yang ini benar-benar sangat, yang merah sensitif banget, pergerakan dari listrik naik turunnya tuh benar-benar sangat responsif banget. Tak turunin. Oke, bisa mendeteksi dari 10. Nah, ini perbedaannya agak berbeda terus. Nah, berbeda. Coba lihat responsifnya yang mana. Oke, selisihnya cuma 0, ya, 0, berapa ini? 0,4 selisihnya. Oke, misalkan saya kasih perbandingan satu lagi yang ini. Saya punya, ayo geser sedikit masih. Nah, kita coba. Nah, oke, yang saya buat perbandingan itu yang angka ini. Kalau untuk mengecek tegangan listrik, saya seringnya tuh memakai yang ini, Sanwa ini, karena dia lebih bagus, responsif, dan juga lebih akurat karena dia terstandar untuk cah-cah elektronik atau anak-anak elektronik. Yang biasa atau yang sudah punya Sanwa ini, dia pasti teknisi kawaan. Oke, terpaut sedikit. Yang penting aku mau ngetes ini aja ya, yang ZT102 dan ZT111. Perbedaan itu. Terus saya turunkan lagi menjadi lebih kecil banget, sekitar voltase 117. Nah, tetapi kalau yang dua alat ini hampir sama ya, terpautnya berarti sekitar 2-3 volt ini. Tapi kalau yang ini kok rendah banget. Lalu saya turunin lagi, karena untuk yang ini, dua ini saya sudah menggunakan fitur True RMS, kalau yang ini belum. Terus saya turunin lagi sampai berapakah mereka bisa mendeteksi tegangan, benar-benar sampai, ayo listrik ya, ini saya tes pakai listrik AC atau listrik rumah, voltase 60 listrik kok, ayo sampai 58. Oke, masih bisa. Sampai berapa lagi? AC 37, oke, bisa. Oke, 29, AC 29 volt, AC 26 volt. Oke, terpautnya sedikit. Yang ini benar-benar sangat responsif. Oke, untuk karakteristik ya, di YT102 hampir mirip dengan Sanwa. Dia pergerakannya lambat. Bagian yang ini 0 komanya, ini juga 0 komanya. Pelan. Oke. Kalau misalkan saat tinggi langsung, oke, coba langsung tinggi, 22 lagi, 145, 184, oke, naik ke 212, 213. Nah, benar-benar sangat responsif. Mungkin kalau bagi kalian yang benar-benar butuh sensitivitas 111 ini paling yang sangat digunakan, paling cocok digunakan.
Tapi kalau untuk yang standar ya ini aja. Untuk tegangan yang agak stabil pakai yang ZT102. Bedanya di situ. Nah, untuk karakteristiknya ya beda ini ya. Terus oke, 230 bagus, oke. Oke, enggak masalah. Nah, itu dia. Saya ke 220 aja. Udah, cukup. Seperti ini. Tampak bagus, cukup. Lumayan lah. Bedanya di situ, karakteristiknya lebih ke sensitif yang merah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di review sesuatu yang lainnya. Saya Junaid dari Samsung Komputer. Salam.